terima kasih kepada semua rekan-rekan Bank Jombang, semua Bapak Ibu pejabat yang sudah hadir dalam kesempatan hari ini dalam agenda training online untuk sesi kedua, yaitu kita akan membahas tentang POJK nomor 33, POJK 03 2018 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisian penghapusan aset produktif atau PPAP. Nah, pada materi kali ini akan dijelaskan langsung oleh Bapak Husaini selaku pimpinan cabang Mojo Agung. Namun sebelumnya, sebelum Bapak Husaini akan menjelaskan, saya ingatkan dulu kepada teman-teman ya. Yang pertama adalah jangan lupa nanti mengisi absensi kehadiran yang akan saya share di kolom chat ya. Hanya di kolom chat, tidak akan saya share ke WhatsApp karena nanti teman-teman yang hadir di Zoom ini hanya bisa melihat di kolom chatnya aja. Jadi nanti jangan lupa untuk diisi ya, diisi. Kemudian yang kedua adalah nanti ketika ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom chat box atau raise hand ya, atau raise hand nanti akan saya buka untuk unmute-nya. Jadi teman-teman nanti bisa bertanya lewat suara gitu ya. Kemudian yang ketiga nanti di akhir sesi nanti akan saya berikan kuesioner ya, sama seperti Mas Mamas tempo hari. Nantinya diharapkan semua pemateri akan mendapatkan penilaian dari teman-teman semuanya dan Bapak Ibu semuanya. Oke, tanpa membuang waktu lagi, untuk sesi kedua di hari Jumat ini tanggal 11 September 2020, materi POJK nomor 33 POJK 03 2018 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisian penghapusan aset produktif akan disampaikan oleh Bapak Husaini. Ya, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam kegiatan pelatihan virtual karyawan PD PPR Bank Jombang. Siang hari ini kita akan membahas tentang regulasi yang mengatur tentang kegiatan usaha PPR. Dalam kegiatan usaha industri kita, perbankan, dalam hal ini BPR, banyak sekali kegiatan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas, dalam hal ini OJK, baik yang terkait dengan kelembagaan, kepengurusan, kegiatan operasional usaha sampai dengan pelaporannya itu diatur dengan ketentuan OJK. Kesempatan siang hari ini kita akan membahas atau mensosialisasikan salah satu POJK, yaitu POJK nomor 33 tahun 2018 tentang kualitas aset produktif dan penyisihan penghapusan aset produktif Bank Perkreditan Rakyat. Dalam POJK 33 ini terdiri dari 9 bab 35 pasal yang di dalamnya membahas setidaknya 5 pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang kualitas aset produktif. Ini dibahas dalam bab 2 pasal 2 sampai dengan 15. Yang kedua adalah tentang penyisihan penghapusan aset produktif atau kita sebut yang dikenal dengan PPAP. Ini dibahas dalam bab 3 pasal 16 sampai dengan 20. Yang ketiga adalah tentang restrukturisasi kredit. Ini juga termuat dalam pasal 4 dalam bab 4 pasal 21 sampai 26. Yang keempat adalah tentang agunan yang diambil alih atau yang sering kita sebut dengan AIDA.
ini dijelaskan dalam bab 5 pasal 27 sampai dengan pasal 28. Dan yang terakhir, bahasan yang kelima dalam POJK ini adalah terkait dengan hapus buku, kredit hapus buku dan hapus tagih. Ini dibahas dalam bab 6 pasal 29 sampai dengan pasal 30. Selain yang tersebut di atas itu adalah terdiri dari ketentuan umum, ketentuan peralihan, dan penutup. Mari kita akan membahas satu persatu dari 5 pokok bahasan di atas. Yang pertama tentang kualitas aset produktif. Apa itu aset produktif? Aset produktif adalah penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk mendapatkan penghasilan. Saya ulangi, aset produktif adalah penyediaan dana BPR dalam mata uang rupiah untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk kredit, dalam bentuk SBI, Sertifikat Bank Indonesia, dan yang ketiga penempatan pada bank lain. Jadi di sini kita mengenal aset produktif BPR itu ada 3. Sekali lagi, ada kredit, ada SBI, dan penempatan pada bank lain. Yang pertama tentang kredit. Kredit ini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak meminjam membayar atau melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi kredit ini kalau penggolongannya, pengkualitasannya sekarang ada 5. Ini berbeda lagi dengan ketentuan yang lama. Kalau ketentuan yang lama itu kualitas kredit ini ditentukan menjadi 4, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan di ketentuan POJK yang baru ini atau POJK nomor 33 2018 ini, kolektibilitas kredit menjadi 5, yaitu lancar, yang kedua DPK atau dalam perhatian khusus, yang ketiga kurang lancar, yang keempat diragukan, yang kelima macet. Apa penilaian, dasar penilaian dari masing-masing kualitas ini? Jadi di POJK ini juga tidak menyebutkan yang disebut lancar kredit itu seperti apa, tapi dalam ketentuan yang lama disebutkan bahwa yang disebut kredit lancar itu adalah kredit tanpa tunggaan. Kredit dalam perhatian khusus itu terdapat tunggaan 1 sampai dengan 3 bulan atau lebih dari 30 hari sampai dengan 90 hari. Itu masuk dalam kategori atau kolektibilitas DPK dalam perhatian khusus. Yang berikutnya adalah kurang lancar. Kurang lancar ini ditetapkan berdasarkan tunggaan lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Sedangkan kredit diragukan adalah kredit yang mengalami tunggaan pembayaran lebih dari 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Kalau lebih dari 12 bulan maka kredit itu tergolong kredit macet. Ini terkait dengan kredit. Apakah semata-mata kredit dipandang dari sisi pembayarannya? Untuk penetapan kualitas ini, dalam POJK ini disebutkan bahwa untuk menetapkan kualitas kredit ini setidaknya dibedakan menjadi 2, yaitu untuk kredit dengan sampai dengan 5 miliar, maka penggolongan atau penilaiannya hanya mengacu kepada ketepatan membayar pokok dan atau bunganya. Sedangkan untuk kredit yang di atas 500 miliar, maka untuk menilai kolektibilitasnya itu didasarkan pada 3. Yang pertama pada prospek usaha debitur, yang kedua pada kinerja debitur, yang keempat kemampuan membayarnya. Ini untuk kredit di atas 5
Jadi tidak semata-mata kepada ketepatan membayar angsuran ataupun pokoknya. Aset produktif kedua adalah SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka waktu pendek. Ini SBI. Kolektivitasnya cuma satu, yaitu lancar. Kalau ini hanya ditetapkan lancar. Yang ketiga, aset produktif BPR itu adalah penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain ini adalah penempatan dana BPR pada bank lain, baik dalam bentuk tabungan, deposito, sertifikat deposito, giro, dan kredit yang diberikan, dan penempatan dana lainnya yang sejenis. Ini untuk penempatan pada bank lain. Kolektivitasnya ada 3, yaitu kurang lancar, kurang lancar, dan macet langsung. Kapan itu penempatan pada bank lain disebut lancar? Penempatan pada bank lain disebut lancar apabila tidak terdapat pembayaran nunggak, tidak terdapat tunggakan pembayaran baik bunga ataupun pokoknya. Ini lancar. Tapi kalau terdapat tunggakan pembayaran baik pokok atau bunganya lebih sampai dengan 5 hari, maka dia dikategorikan kurang lancar. Dan kalau lebih dari 5 hari, dia langsung dikategorikan sebagai aset produktif yang macet. Jadi tiga kriteria untuk penempatan pada bank lain. Beberapa prinsip dalam penyediaan dana BPR ini disebutkan dalam pasal 2 dan pasal 3 ketentuan ini, yaitu pasal 2 disebutkan ayat 1, penyediaan dana BPR pada aset produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Yang pertama. Yang kedua adalah berikutnya, untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan agar kualitas aset produktif tetap lancar. Pasal ketiga ayat 1 disebutkan bahwa untuk penyediaan dana dalam bentuk kredit, BPR wajib memiliki dan menerapkan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan secara tertulis mengacu pada pedoman kebijakan perkreditan BPR atau disebut dengan BPKP. Kita jelaskan satu persatu. Tadi disebutkan bahwa harus mengacu kepada prinsip, dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian di sini adalah penyediaan dana antara lain dilakukan berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan paling sedikit 5C, yaitu yang C yang pertama adalah karakter atau watak, C yang kedua adalah kapasiti, kemampuan calon penerima kredit, yang ketiga kapital, modal calon penerima kredit, jadi yang keempat adalah agunan kolateral, yang kelima adalah condition of economy atau kondisi atau prospek usaha debitur. Jadi kelima prinsip minimal ini yang harus menjadi acuan, menjadi pedoman dalam penanaman dana pada aset produktif kredit. Yang berikutnya adalah direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan agar kualitas aset produktif tetap lancar. Di sini dimaksudkan adalah bahwa direksi itu tidak boleh lepas dalam hal memantau, menilai kualitas aset produktifnya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana dia terus berupaya agar penyediaan dana untuk aset produktif ini tetap lancar atau bisa tersedia. Ini termasuk di dalamnya memantau itu. Untuk menetapkan atau untuk memastikan bahwa semua prosedur, bahwa semua penanaman dana BPR dalam aset produktif ini dilakukan dengan benar, maka BPR itu wajib membuat
ketentuan atau kebijakan tertulis terkait dengan penanaman, khususnya terkait dengan pemberian kredit BPR yang disebut dengan PKPB atau Pedoman Kebijakan Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Untuk itu, itulah prinsip-prinsip dalam penempatan atau penanaman penyediaan dana BPR pada aset produktif. Selain itu, ada di pasal-pasal berikutnya disebutkan bahwa apabila terdapat dua rekening yang berbeda dari seorang debitur, maka BPR wajib menyamakan dua rekening ini dalam kolektivitas yang sama dan yang diambil terendah. Ini di berikutnya. Akan tetapi BPR boleh tidak menyamakan kolektivitas dua rekening dan debitur yang sama apabila usaha yang dibiayainya itu tidak sama atau berbeda. Ini mungkin pokok-pokok yang bisa saya sampaikan terkait dengan aset produktif BPR. Bahasan kedua dalam POJK ini adalah penyisihan penghapusan aset produktif atau bisa disebut PPAP. PPAP itu adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari bagi debit berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif. PPAP itu dibagi menjadi dua, yaitu ada PPAP khusus dan PPAP umum. Yang PPAP umum adalah PPAP yang dibentuk untuk kredit atau aset produktif lancar. Sedangkan untuk PPAP khusus ini dibentuk untuk kredit dalam perhatian khusus untuk aset produktif kurang lancar dan diragukan serta macet. Berapa besarannya? Tadi kalau untuk lancar atau PPAP umum itu 0,5% dari aset produktif. Kalau kredit dalam perhatian khusus itu sebesar 3%. Ini lagi ketentuan yang baru. Jadi kalau yang dulu kriterianya ada 4, lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Yang lancar 0,5%, yang kurang lancar 10% dikurangi dengan nilai agunan. Yang ketiga adalah diragukan sebesar 50% dari bagi debit dikurangi dengan nilai agunan. Yang macet adalah 100% PPAP-nya dari aset produktif dikurangi dengan nilai agunannya. Tapi pada ketentuan yang baru ini sekali lagi ada penambahan yang yaitu adalah dalam perhatian khusus. Yang dulunya masuk kategori lancar ini dipecah menjadi dua, lancar dan dalam perhatian khusus. Namun demikian pemberlakuan 3% ini tidak saat ini. 3% dari aset produktif dalam perhatian khusus ini dilakukan secara bertahap, yaitu masih berlaku 0,5%, mulai berlaku sampai 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020. Dibentuk sebesar 1% dari aset produktif DPK dalam perhatian khusus mulai 1 Desember 2020 sampai 30 November 2021. Sedangkan yang 3% ini baru berlaku nanti pada 1 Desember 2021. Sedangkan untuk kurang lancar, diragukan dan macet tetap sama seperti ketentuan yang lama, itu PPAP yang wajib dibentuk oleh BPR sesuai ketentuan POJK 33 2018 ini. Materi ketiga atau bahasan ketiga dalam POJK ini adalah tentang restrukturisasi kredit. Apa itu restrukturisasi kredit? Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.
Debitur yang bisa direstrukturisasi itu ada dua kalau dalam ketentuan ini, yaitu debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kreditnya. Yang kedua adalah debitur yang memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajibannya setelah kredit direstrukturisasi. Restrukturisasi itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan rescheduling, persyarat penjadwalan kembali. Yang kedua adalah reconditioning, persyaratan kembali. Yang ketiga adalah restrukturisasi atau penataan kembali. Jadi ini 3 cara yang bisa dilakukan dalam hal restrukturisasi kredit ini. Tapi sekali lagi catatannya adalah restrukturisasi kredit tidak boleh semata-mata dilakukan untuk memperbaiki kualitas kredit. Yang pertama, yang kedua, untuk mengurangi pembentukan PPAP. Ini tidak boleh, dua hal ini. Yang ketiga, kredit yang direstrukturisasi tidak boleh langsung menjadi kredit lancar kalau sebelumnya adalah kredit diragukan atau macet. Boleh dia menjadi kredit lancar apabila dalam periode 3 kali angsuran berturut-turut dia mengalami pembayaran lancar rutin, maka dia boleh dikategorikan menjadi lancar kembali. Bahasan yang keempat adalah tentang agunan yang diambil alih atau AIDA. AIDA ini adalah aset yang diperoleh BPR untuk penyelesaian kredit baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur telah dinyatakan macet. Jadi sekali lagi catatannya di sini adalah agunan yang diambil alih hanya boleh dilakukan untuk kredit yang macet. Dan sebelum dilakukan pengambil alihan agunan, maka wajib dilakukan penilaian atas agunan yang diambil alih ini, penilaian kembali. Dan itu ditentukan kalau kredit di bawah 500 juta bisa dilakukan penilaian oleh BPR internal, tapi kalau pinjaman kredit di atas 500 juta maka penilai agunan yang diambil alih ini harus dari pihak eksternal. Bahasan yang kelima dari POJK ini adalah kredit hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku ini adalah proses pemindahan aset produktif dari neraca kepada laporan komitmen dan kontingensi, dalam hal ini secara pelaporan administratif. Artinya pemindahan dari aset produktif dari on balance sheet menjadi off balance sheet. Sebelumnya dicatat pada neraca, setelah dihapus buku dia dicatat pada komitmen dan kontingensi. Dan catatannya adalah hapus buku tidak boleh dilakukan untuk sebagian kredit. Jadi untuk seluruh kredit debitur A misalkan, itu tidak boleh separuh dihapus buku, separuhnya tidak. Jadi kalau hapus buku wajib untuk keseluruhan kredit. Berbeda dengan hapus tagih. Kalau hapus tagih bisa dilakukan untuk sebagian kredit. Ini mungkin pokok-pokok bahasan yang ada dalam POJK 33 2018 tentang kualitas aset produktif dan penyisihan penghapusan aset produktif BPR yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas dari teman-teman, saya persilakan untuk menanyakannya. Insya Allah nanti kita bahas bersama-sama kembali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Pak Husaini atas penjelasannya untuk POJK 33, POJK 03 tahun 2018 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat. Nah, selama Pak Husaini tadi menjelaskan, ternyata ada 11 pertanyaan yang masuk di chatbox ini Pak Hus. Nah, sudah saya bagi-bagi berdasarkan beberapa kategori, ada yang bertanya soal AIDA, ada yang bertanya soal restrukturisasi, dan ada yang bertanya soal penagihannya, kredit macetnya ya. Nah, kita ulas dulu yang bertanya soal AIDA Pak Us ya. Jadi nanti AIDA dulu, nah nanti kita ke atas ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Maurin, ya, Mbak Maurin. Dia bertanya ini, apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita harus melakukan AIDA Pak Us? Kemudian kira-kira ada kategori nggak atau masuk kategori yang seperti apa yang harus di AIDA itu? Yang pertanyaan pertama, mungkin boleh dicatat dulu Pak Us ya. Ya, sudah saya tangkap. Oke, kemudian yang kedua dari Pak Agung, ini kan, apakah boleh jaminan debitur yang sudah ter-AIDA dicatat sebagai aset perusahaan? Jadi sudah ter-AIDA apakah masih tercatat sebagai aset seperti itu Pak Us ya? Kemudian yang ketiga dari Mas Rizal ini kan terkait dengan AIDA, proses AIDA yang benar itu mekanismenya seperti apa sih? Apakah ada mekanisme khususnya? Kemudian apabila dalam jangka waktu 1 tahun BPR tidak dapat menyelesaikan AIDA, maka nilai AIDA yang tercatat pada neraca BPR itu bagaimana Bapak? Gitu kan? Apakah masih tercatat di neraca atau seperti apa gitu kan? Oke, untuk terkait AIDA saya rasa itu dulu Pak Us ya, ada 3 poin tadi dari Mbak Maurin, Pak Wahyu Agung sama Mas Rizal. Monggo Pak Us untuk menanggapi. Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus-bagus sekali. Pertama dari Pak Maurin, kriteria yang bisa di AIDA. Ya, tadi disebutkan bahwa kredit yang bisa dilakukan AIDA itu pertama adalah kredit yang sudah macet. Itu satu. Tidak boleh kredit yang masih untuk kurang lancar, lantas seorangnya mau menyerahkan dan dicatat AIDA, tidak boleh. Saat kedua adalah orangnya mau memberi surat kuasa jual seperti yang disebutkan tadi pada berikutnya itu. Coba Mas ke layar. Si nasabah memberi kita surat kuasa untuk menjual jaminan itu atau diserahkan secara sukarela, dan itu harus sesuai dengan prosedur yang kita punya. Jadi bank itu juga di samping punya di PKPB, pedoman kebijakan pemberian kredit, itu disitu disebutkan kalau restrukturisasi itu begini, kalau AIDA itu begini persyaratannya. Jadi itu bank itu harus punya itu. Itu POJK-nya mewajibkan itu, dan setelah itu ditetapkan sesuai dengan ketentuan itu. Jadi kalau ketentuan ternyata tadi wajib setelah orang ini macet, sudah tidak punya kemampuan bayar dan dia sudah menyerahkan secara sukarela, diajaklah dia ke notaris, kalau prosedur kita, untuk memberi surat kuasa jual atau dan jual beli. Pokoknya surat kuasa jual itu tadi. Surat kuasa jual. Kalau sudah begitu, tapi sebelum dibuat surat kuasa jual, dilakukan appraisal ulang terhadap jaminan itu. Jaminan yang mau diserahkan ke kita itu. Kita kira ini ternyata nilainya kurang atau lebih, itu nanti catatannya adalah tidak boleh lebih dari bagi debit yang dicatat sebagai AIDA. Mestinya kalau agunannya itu berupa agunan tanah atau aset bangunan dan tanah, insya Allah mestinya nilainya tidak mungkin lebih kecil dari kreditnya. Karena pada saat appraisal kredit kita nilainya 100, tapi yang bisa dikredit likuidasinya kita akui 80%. Itu biasanya seperti itu. Jadi mestinya tidak boleh, tidak mungkin, kecil kemungkinan nilai agunan yang mau kita ambil itu lebih kecil dari kreditnya. Kecuali AIDA untuk kendaraan bermotor.
Jadi pertama harus macet, orangnya sekitar sukarela mau menyerahkan, mau tanda tangan notaris, surat kuasa jual, dinilai, dilakukan appraisal. 500 untuk kredit di atas 500 juta bisa diappraisal secara internal, tapi untuk di atas 500 juta dilakukan oleh penilai independen. Itu syarat-syaratnya. Kalau sudah seperti itu, dicatatlah pada neraca, pada sisi aset adalah agunan yang diambil alih sebesar bagi debit yang di AIDA. Tadi pertanyaan berikutnya dari Mas Agung. Apakah AIDA boleh dicatat pada aset BPR? Tidak. Tidak boleh. Sampai kapanpun dia harus tetap dicatat pada AIDA itu tadi. Berikutnya, mekanisme AIDA itu saya sebutkan tadi. Jadi persyaratan kriterianya harus macet, sedangkan sukarela atau di surat kuasa jual, dinilai ulang. Terus mekanisme seperti apa? Mekanismenya makanya bank itu wajib memiliki pedoman pengambilan alihan agunan. Itu wajib bank itu memiliki pedoman seperti itu. Nanti pemeriksa akan melihat apakah AIDA ini sudah dilakukan sesuai dengan pedoman yang dimiliki oleh BPR. Kalau tidak, dijadikan temuan-temuan, nanti akan dipenuhi. Kita seringkali melakukan AIDA tidak memberikan surat keterangan lunas. Karena apa? Ini intern ya. Karena kita pengambil alihan agunan itu, biasanya orang itu kooperatif, Pak. Biasanya kita berikan untuk menebusnya. Ada kalimat ini bisa dengan tebus nanti 1 tahun. Maksudnya 1 tahun itu sebenarnya di POJK ini adalah dia bisa dicatat pada AIDA itu dan diakui betul secara 100% itu sampai dengan 1 tahun. Kalau sudah lebih dari 1 tahun, apakah tetap dicatat pada neraca di AIDA? Tetap. Dicatat 50%? Enggak, tetap 100% sebesar AIDA yang diambil alih. 50 AIDA diambil alih 2 tahun yang lalu, hari ini pun harus tetap dicatat 50 juta, kalau dulu 50 juta. Akan tetapi dalam perhitungan KPMM, kebutuhan pemenuhan modal minimum BPR itu menjadi dikurangkan atau tidak diakui secara bertahap. Di ketentuannya itu, kalau 1 tahun tidak bisa menyelesaikan AIDA, diakui 50% sebagai pengurang perhitungan KPMM sebesar 50% kalau 1 tahun sampai dengan 3 tahun tidak selesai. Sampai 3 tahun. Kalau lebih dari 3 tahun, sampai di 5 tahun menjadi pengurang 75%. Tetap dicatat di AIDA 100% sesuai dengan AIDA pertama, tidak boleh dikurangi kalau di pencatatan AIDA-nya. Tapi di pengurang KPPM-nya dikalikan 0,0, itulah pengurang. Kalau lebih dari 5% sudah tidak diperhitungkan atau dianggap 0 pada perhitungan KPMM-nya. Itu saya kira cukup. Jadi kalau mau dihapus dari neraca tidak boleh, nanti dianggap bank memindah tangankan aset. Itu pasalnya dalam itu gitu. Itu dari pertanyaan, saya kira mudah-mudahan bisa mewakili dan mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih. Sudah terjawab ya dari Mbak Maureen tadi ya, kriterianya ada ini harus macet dong, kemudian ada surat kuasa dari nasabah yang paling penting ya Bos ya nantinya. Kemudian kalau lancar tiba-tiba di AIDA ya nggak bisa gitu kan. Kemudian dari Pak Agung tadi udah terjawab juga saya rasa ya, ya jelasnya ini nggak boleh tercatat di aset perusahaan karena ini sudah di AIDA kan. Nah untuk Mas Rizal tadi ada 3 poin juga yang saya catat tadi, tetap pedoman ada, mekanismenya juga ada, kemudian
dijelaskan tadi tetap tercatat di neraca, namun di KPMM-nya akan berlaku pengurangan sebesar ketentuan selama jangka waktu yang sudah ditentukan. Oke, saya rasa cukup jelas untuk AIDA-nya. Nah, tapi ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak Usa ini. Selain dari AIDA tadi, masih ada nambah terus ini Pak Usa ini ya pertanyaannya, nggak apa-apa ya. Waktunya masih cukup Pak ini, masih cukup. Kemudian ini dari Mbak Medana Putri Herdi Andrianingsih ya. Apa yang perlu diperhatikan dan dijadikan pertimbangan terkait dengan restrukturisasi kredit Pak Us? Nah, tadi kan kita bahas AIDA nih, sekarang kita masuk ke restrukturisasi. Kemudian dari Mas Beni, hal apa saja yang perlu diperhatikan bank terkait dengan restrukturisasi kredit menurut peraturan OJK nomor 8 garis 19 PPI 2006? Hal apa saja yang harus diperhatikan terkait dengan restrukturisasi kredit menurut PBI nomor 08 garing 19 PBI 2006 Pak Us. Ya, dari Mas Beni Perak ya. Kemudian ini dari dua dulu aja Pak Us. Nanti setelah itu kita masuk lagi untuk yang atau sekalian Pak Us. Sekalian dijawab ya. Satu lagi Pak Us ya. Ini dari Pak Sugeng. Terkait masalah restrukturisasi saat pandemi COVID ini yang sudah kita lakukan, mohon penjelasan karena kalau dilihat dari prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan POJK. Ini proses yang mana kira-kira ini Pak Us ya? Oke, barangkali Pak Us bisa sedikit memberikan jawaban atas 3 pertanyaan itu dulu aja. Monggo Pak Us silakan. Oke, yang pertama tentang yang perlu dia perhatikan. Ya, dari Mbak siapa? Mbak Medana. Medana sayangnya. Yang perlu diperhatikan untuk restrukturisasi kredit. Tadi sudah jelas kayaknya ya. Pertama, restrukturisasi kredit hanya boleh, artinya dilakukan, dapat dilakukan untuk debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga. Dan itu di ketentuan itu debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Itu yang perlu diperhatikan. Itu kitabnya katanya Gus Baha. Kalau kita berbicara hukumnya begitu, tapi apa yang disampaikan katakan tidak sesuai hukum, tapi itu bukan hukum gitu loh. Artinya kalau restrukturisasi yang benar sesuai ketentuan itu standarnya 2 itu. Yaitu orang itu kesulitan membayar tapi punya prospek yang baik terkait usahanya. Nah itu. Orang itu tidak boleh direstrak kalau ternyata dengan pembaruan dengan restrak itu dia semakin dalam. Itu seharusnya tidak boleh. Itu yang paling diperhatikan. Kata otoritas, kata ketentuan. Seperti kalau dalam hak hukum katanya Gus Baha, Gus Beki, kalau ada pertanyaan apa menutup aurat kerudung itu wajib, ya hukumnya yang bisa dibuka itu hanya muka dan tangan. Tapi banyak anak kiai yang nggak pakai. Ya sudahlah, itu masih pokoknya masih di Indonesia masih adatnya masih baik. Tapi apakah secara hukum itu seperti itu? Kalau ternyata kalau pertanyaan Anda berikutnya adalah kita merestruk karena gini Pak, wah itu sudahlah, itu hukumnya sudah ruksanya itu. Jadi pada prinsipnya itu tadi dia si nasabah kesulitan membayar tapi punya prospek yang baik untuk ke depan usahanya, untuk angsuran berikutnya. Itu bisa direstrukturisasi itu. Dan yang dapat dilakukan itu dengan 3 hal itu tadi. Rescheduling, reconditioning, dan restructure itu tadi. Saya sudah sebutkan juga definisi sudah ada. Penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali itu ya reschedule dengan jangka waktu yang lebih panjang agar angsurannya lebih pendek. Lebih rendah. Bunganya. Kalau ternyata dia minta bunganya yang dulu minta diturunkan menjadi 1,5 agar dia mampu lagi membayar, ya nggak apa-apa dilakukan itu.
bisa dilakukan. Artinya restruct itu ada dilakukan dengan pengecualian dengan syarat-syarat yang ada dan ditentukan dan dibolehkan oleh bank. Kalau di kita internal macam-macamnya itu harus lewat memo internal. Itu mekanismenya. Pertanyaan Mas Beni, apa yang perlu diperhatikan dari PBI? Enggak ada, sudah. Karena PBI-nya sudah dihapus berganti dengan POJK. Hanya saja POJK ini, kalau saya sebut, ya tidak copy paste, memang sudah turunan dan diambil dari ketentuan PBI itu. Garis besarnya hampir sama. Jadi kalau usah ngitung PBI karena itu sudah nggak berlaku. PBI nomor 2000 berapa 2006. itu? 2006 yang diperbarui dengan apa itu sudah tidak perlu diperhatikan, cukup memperhatikan ini. Yang POJK yang baru ya. Yang POJK 33 untuk matang ini. Ya. Jadi kalau PBI sekarang sudah banyak yang diganti dengan POJK. Kalau dulu mungkin memang awal-awal POJK berdiri itu masih mengacu kepada PBI itu, karena belum ada penggantian. Tapi 2 tahun terakhir sudah banyak sekali pencabutan PBI itu dan diganti dengan POJK. Apakah nanti setelah kembali ke, katanya ada informasi mau kembali ke BI, ganti POJK, ganti PBI lagi, ya POJK diperbarui lagi dengan PBI. Mungkin seperti itu nantinya. Pertanyaan berikutnya adalah? Pertanyaan berikutnya tadi setelah dari Mas Beni ada dari Pak Sugeng ya. Nah, terkait masalah restruktur saat pandemi COVID ini yang sudah kita lakukan, mohon penjelasan karena kalau dilihat dari prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan POJK. Oke, terima kasih. Ini sudah masuk ke sini ya. Jadi ini hukum dasarnya bahwa POJK yang mengatur restrukturisasi seperti POJK seperti ini. Tapi sekarang ini di kondisi pandemi COVID-19 ini ada beberapa kelonggaran termasuk POJK, tapi saya tidak hafal itu kalau saya sebutkan. Ada kelonggaran yang diatur yang dibolehkan untuk merestrukturisasi kredit. Dengan bahkan restrukturisasi kredit malah seperti yang awal itu nanti bunganya sebagian ada ditanggung oleh pemerintah. Nggak ngeri dulu, memang malah di awal-awal kita dengar pidato Presiden ada relaksasi kredit selama 1 tahun. Bukan relaksasi, ke penundaan pembayaran. Nah itu gimana Mas caranya? Orang OJK, orangnya bagaimana memformulasikan agar apa yang dikatakan Pak Presiden itu bisa sedikit diturunkan kepada pelaksanaannya. Dibuatkanlah ketentuan-ketentuan turunan yang mengarah ke sana, tapi tidak 100% juga 100% untuk penunda pembayaran. Dan itu pun ketentuan mulai petunjuk pelaksananya apa yang bisa di POJ itu sudah ditentukan dalam ketentuan yang terbaru yang memang tidak diatur di POJK dan itu masa transisi sekarang ini. Dan mungkin setelah itu sudah tidak dinyatakan, tidak diberlakukan lagi atau dinyatakan cabut. Yang POJK yang mengatur ada beberapa regulasi dalam masa pandemi ini yang dikeluarkan, mulai dengan rencana apa itu subsidi bunga terhadap debitur UMKM, ada nanti PEN itu pemulihan ekonomi nasional, ada kemudahan lagi yang akan diberikan di OJK itu. Itu dalam rangka bagaimana satu untuk restrukturisasi yang diatur ulang tidak sesuai dengan ini, penyimpangan sedikit dari ini, itu bagaimana tetap menjaga agar nadi perekonomian nasional itu tetap berjalan dengan baik. Perbankan bisa beroperasi dengan tetap kelihatan sehat. Berikutnya, PEN ditemukan bagaimana agar resesi ekonomi nasional tidak semakin dalam. Itu maksudnya. Jadi termasuk
Restrak-restrak itu adalah bagaimana agar bank itu masih tetap nadinya tubuh itu, nadinya perekonomian nasional itu tetap bisa berjalan dengan baik walau di sana-sana sudah banyak disuntikkan insulin-insulin yang bisa menghilangkan rasa sakitnya. Itu saya kira jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya mau jawabannya dari Mbak Medana tadi, Mas Beni juga, ada Pak Sugeng juga tadi ya. Nah, ini karena durasi juga Pak Us ya, ini ada sedikit pertanyaan lagi. Mohon maaf kepada teman-teman yang sudah menuliskan banyak sekali pertanyaan. Ada 14 pertanyaan yang saya catat tadi Pak Us. Tapi karena durasi ya, karena kita kan mungkin barangkali nanti masih perlu diskusi lagi, monggo nanti sama Pak Us ini. Cuma ini akan ada satu pertanyaan lagi yang cukup panjang Pak Us dari teman-teman ini, dari Mas Dedi ini ya. Nah, ya dari Mas Dedi. Ini sebenarnya pertanyaan pertama Pak Us, untuk apa sih sebenarnya BPAP itu? Nah, gitu kan. Apa namanya, esensinya buat BPR itu buat apa sih gitu kan. Kemudian yang kedua adalah dalam pencatatan pembukuan akuntansi atau pencatatan aktiva produk itu secara cash basis dan atau accrual basis. Nah, untuk pencatatannya dari BPAP sendiri itu ya maksudnya mungkin ya. Dalam pencatatan pembukuan atau akuntansi pencatatan aktiva produktif itu secara cash basis atau accrual basis. BPAP-nya dicatatnya itu sebagai accrual basis atau cash basis gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah apakah diperbolehkan istilah plafondering. Kemudian yang keempat, perbedaan klasifikasi debitur yang dapat dilakukan setelah top up dengan debitur restruk atau dengan penambahan plafon pinjaman. Apa sih bedanya gitu. Jadi ada 4 poin pertanyaan. Mungkin bisa menambah wawasan dari teman-teman semuanya ya. Oke, terima kasih. Kalau orang recovery tanya saya itu ngetes sebenarnya. Apa esensinya dibentuk PPAP? PPAP itu dibentuk sekali lagi karena kenapa? Karena aset produktif yang kita tanamkan pada apapun itu, pada kredit khususnya, itu mengandung risiko. Karena risiko-risiko tadi itulah PPAP wajib dibentuk. Kalau tidak membentuk PPAP itu, seakan-akan nanti kelihatan pendapatan bank tinggi terus labanya tinggi, padahal di dalamnya banyak kredit bermasalah dan itu. Jadi ini PPAP itu sebagai saf atau jaminan garansi untuk mengurangi kedalaman kerugian BPR nantinya. Itu esensinya. Kayak istilahnya dana darurat gitu ya. Namanya cadangan, makanya cadangan adalah cadangan apabila risiko-risiko yang mungkin terjadi pada debitur, pada di mana dana itu ditanam, ada sedikit cadangan untuk menutup kerugiannya itu. Itulah diperlukan esensinya itu. Apakah dicatat secara accrual ada cash? Kayaknya yang disebut accrual itu pengakuan di depan pendapatan tapi dikarya secara bertahap. Tapi kalau ini sudah dicatat sesuai dengan persentase tertentu, apakah dananya yang ada nggak kemana-mana sebenarnya juga gitu loh. Nggak tahu itu maksudnya, kalau itu aku bukan akuntansi sebenarnya. Tapi apakah accrual atau cash? Kalau cash itu misalkan itu pendapatan bunga yang seharusnya pendapatan provisi yang dulu provisi itu pada saat pencairan kredit langsung diakui sebagai pendapatan keseluruhan. Misalkan 2% dari pokok pinjaman dari plafon 50 juta, kalau 2% itu 101 juta. Provisi itu kalau dulu langsung diakui sebagai cash basic. Maksudnya yang 1 juta langsung diakui sebagai pendapatan murni. Kalau sekarang tidak, secara accrual dilakukan secara sesuai dengan jangka waktunya. Kalau jangka waktunya 1 tahun kreditnya, maka
provisinya pun yang diakrul itu diakui selama 1 tahun. 1 juta itulah dibagi 12 tiap bulan, berarti ketemu kurang lebih 90 berapa itu tadi. Itu diakui saja. Kalau pencadangan ini diakrul atau di cash, ya pada saat kredit langsung kredit cair kurang lancar, langsung diakui, langsung dibentuk PPAP-nya itu loh. Kalau soal itu apakah akrul atau aku itu nanti akuntansi yang lebih paham. Akunting. Oke. Terus yang plafon dering, Pak. Plafon dering itu diharamkan sama Bank Indonesia dulu. Tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Plafon dering itu kalau dulu pidana. Bisa dijelaskan bahwa kira-kira plafon dering itu sebenarnya apa sih? Kenapa kok nggak boleh? Plafon dering itu ada orang nonggak macet, sudah megap-megap, terus dihitung pokok bunga denda sekian banyak itu dijadikan satu. Catatlah kredit baru, itu plafon dering. Itu yang tidak boleh. Seharusnya. Plafon dering itu sama PBI. Tapi di POJK ini tidak ada bunyi plafon dering. Di restrak itu boleh disebutkan pada restrukturisasi. Restrak bisa dilakukan dengan 3, reschedule, terus reconditioning dan restrak. Restrak itu penjelasannya adalah sekali lagi dilakukan bisa dengan penambahan fasilitas kredit. Tapi sekali lagi tadi di pokok pengertian restrak itu adalah yang bisa direstrak itu adalah nasabah yang mengalami kesulitan. 1, dan bukan atau. Dan memiliki prospek memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit diberikan. Itu beda di restrak itu. Jadi boleh ditambahi kalau dengan pertimbangan hukumnya itu seperti ketentuannya itu begitu. Kalau ternyata dengan ditambah itu dia bisa menjalankan usahanya lagi dengan baik, mengembangkan usahanya dengan baik, dan dengan itu juga sangat kemungkinan besar, bukan kemungkinan kecil, kemungkinan besar kreditnya itu bisa lancar, pembayarannya bisa baik kembali. Itu. Terus yang berikutnya? Terus yang berikutnya, Bos, ini perbedaan klasifikasi debitur yang dapat dilakukan top up dengan debitur restru. Nah, itu saya sudah tadi disebutkan bahwa kalau orang kondisinya lancar, kreditnya sehat, usahanya baik, mau tambah usaha bukan di restrak, tapi di top up. Boleh top up kapanpun besar. Agunannya berapa, usahanya dia butuh modal berapa, bank yakin bahwa dia memang bisa mampu, ya di top up monggo. Tapi ya, jadi kalau POJK mana di top up itu, diatur soal top up. Top up itu yaitu tadi orang normal, kondisi normal, orang butuh sudah melunasan itu masih usaha, tapi sekarang ini butuh tambahan modal, oke, minta baru 50% di top up lagi, tambahi pinjaman. Tidak wajib top up dengan kredit dengan penutup juga sebenarnya, makanya bisa ditambahi kredit baru misalkan seperti itu. Itu kalau memang usahanya sehat walafiat. Kalau restrak yang sekarang pun dengan tambah plafon boleh, karena masa pandemi ini ada ketentuan seperti itu. Tapi pada dasarnya restrak itu sesuai ketentuan boleh hanya dilakukan karena itu tadi nasabah mengalami kesulitan pembayaran, tetapi dia dan memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu untuk memenuhi kewajibannya nantinya. Itu restrak. Kalau top up itu tadi, jadi itu mungkin yang dapat saya jelaskan dari pertanyaan ini. Saya kira karena durasinya sudah cukup, waktunya sudah cukup, nanti akhirnya malah lebih banyak saya. Terima kasih.
Kurang lebihnya nanti mungkin bisa apakah benar mungkin ada salahnya juga, karena saya memang sudah lama tidak baca regulasi-regulasi ini, ketentuan-ketentuan yang baru POJK. Kalau dulu memang PBI banyak saya paham, banyak saya ngerti, tidak terkait ini saja, tapi karena ini kewajiban saya untuk mengisi materi sore hari ini dalam POJK ini, maka ini saya dalami beberapa waktu ini. Kalau ada kekurangannya, mungkin ada yang apa benar yang disampaikan, nanti bisa download POJK-nya, bisa sharing dengan pejabat terkait, bisa dengan Pinjab dan SPI dan yang lain-lainnya. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Bagi yang absen sekali nanti ditunggu 5-6 hari ke depan, mungkin ada kiriman dari pemateri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usa, ini materinya ya. Jadi tadi Pak Usa ini sudah mengisi kurang lebih 1 jam setengah ya, dari jam 15.15 sampai dengan 16.45 untuk materi POJK tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisian penghapusan aset produktif. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman yang tadi pertanyaannya tidak sempat terjawab sama Pak Usa ini ya. Nanti mungkin secara pribadi bisa tanya langsung ke Pak Usa ini di kantor cabang Mojo Agung, silahkan. Nah, atau WA ke Pak Usa ini gitu kan. Nah, untuk materi hari ini akan kita cukupkan karena durasi ya. Tapi pertanyaan dari teman-teman semuanya sudah kita tampung gitu. Oke, untuk sesi hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan mungkin dalam menyajikan di luar materinya barangkali ya gitu ya. Oke. Sekali lagi saya akhiri untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.